Malaikat ialah makhluk ciptaan Allah, sangat patuh dan taat beribadah kepada Allah. Malaikat sendiri jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah manusia, tetapi yang kita ketahui hanyalah 10 malaikat saja. Di antara miliaran jumlahnya, berikut adalah salah satu malaikat Allah yang jarang kita ketahui tugasnya, yaitu malaikat penjaga alam rahim. Di semua yang dilalui oleh manusia, nampaknya malaikat selalu hadir mengurusi berbagai hal yang menyangkut kebutuhan manusia. Demikian juga pada saat manusia masih berada di alam rahim ibundanya. Di sana telah ada malaikat Allah. Berkenan dengan tugas malaikat di alam rahim ini, ada beberapa tahap atau jenis kegiatan. Jenis pekerjaan malaikat di dalam alam rahim tersebut dibagi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hijrah Channel. Sebelum ulasan di video ini lanjut, diharapkan kepada sahabat agar menyimak ulasan di dalam video ini sampai selesai, agar nantinya tidak salah paham dalam penafsiran atau pemahaman cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah hadis dalam sanad Al-Bazar dari Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah hendak menciptakan jiwa, malaikat penjaga rahim berkata, 'Wahai Rabb, apakah laki-laki ataukah perempuan?' Dikatakan, kemudian Allah mengeluarkan perintah kepadanya, dan malaikat itu berkata, 'Wahai Rabb, sengsara ataukah bahagia?' Allah kembali mengeluarkan perintah kepadanya. Kemudian dituliskan di antara kedua matanya apa-apa yang sesuai hingga sampai pada bencana yang akan menimpanya. Apakah pada setiap rahim kaum perempuan dijaga oleh malaikat, ataukah rahim-rahim itu dijaga secara kolektif oleh malaikat Allah? Hanya Allah yang Maha Tahu." Janin akan ditiupkan ruhnya pada saat umur 120 hari. Sudah melewati fase nutfah, alaqah, fase terbentuknya daging. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga 40 hari, kemudian menjadi segumpalan seperti sekerat daging selama itu pula, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, maka ia meniupkan ruh kepadanya dan ditetapkan 4 perkara, ditentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rahim artinya kasih sayang. Alam rahim adalah suatu alam di mana manusia dibentuk atas dasar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Waktu berada di alam rahim ini, sejak itulah terjalin kasih sayang yang disebut silaturahim. Setelah melewati alam ruh dan setelah membuat kesaksian tentang Allah, maka manusia akan memasuki kehidupan dalam rahim, kandungan. Ketika manusia berada di alam rahim, jasad manusia diciptakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, nutfah, yaitu dimulai setelah pembuahan atau minggu pertama. Itu dimulai setelah terjadinya percampuran air mani dengan sel telur. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat." Al-Quran Surah Al-Insan ayat 2.
Tahap kedua, alaqah, segumpal darah yang melekat pada dinding rahim. Tahap pembentukan alaqah itu pada akhir pekan pertama atau hari ketujuh. Pada hari ketujuh, telur yang sudah dibuahi itu akan tertanam di dinding rahim, koror makin. Tahap ketiga, mudghah, segumpal daging yang berwarna merah kehitam-hitaman. Pembentukan mudghah terjadi pada minggu keempat. Tahap keempat, izam dan lam. Pada tahap ini adalah minggu kelima, keenam, dan ketujuh, yaitu pembentukan tulang-tulang, kemudian pembentukan otot-otot yang akan membungkus tulang-tulang itu. Tahap kelima, nasyiah, khalkan, akhar. Pada tahap ini, yaitu pada minggu ke-8, pembentukan menjadi janin. Pada bulan ketiga, janin telah terbentuk dengan sempurna. Dalam tahap kedua sampai kelima, telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Tahap keenam, nafkhur ruh, yaitu tingkat peniupan ruh. Kemudian Allah menetapkan qadar kepada manusia di dalam rahim. Qadar yang ditetapkan oleh Allah ada 4: umur, rezeki, bahagia, dan sengsara. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya seorang di antara kamu, setiap kamu, benar-benar diproses kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari, berwujud air mani, kemudian berproses lagi selama 40 hari, menjadi segumpal darah, lantas berproses lagi selama 40 hari, menjadi segumpal daging. Kemudian malaikat dikirim kepadanya untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Lantas sang janin itu ditetapkan dalam 4 ketentuan. Pertama, ditentukan kadar rezekinya. Kedua, ditentukan batas umurnya. Ketiga, ditentukan amal perbuatannya. Dan keempat, ditentukan apakah ia tergolong orang yang celaka ataukah orang yang beruntung. Hadis riwayat Ahmad. Allah memberikan ketentuan kepada manusia terkait beberapa hal yang mendasar dalam kehidupannya. Ketentuan tersebut ditulis oleh malaikat Allah setelah memperoleh petunjuk tentang ketentuan Allah tersebut. Persoalan ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutus seorang malaikat di dalam rahim. Malaikat itu berkata, ya Tuhan, masih berupa air mani. Ya Tuhan, sudah menjadi segumpal darah. Ya Tuhan, sudah menjadi segumpal daging. Manakala Allah sudah memutuskan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat akan berkata, ya Tuhan, diciptakan sebagai lelaki ataukah perempuan, sengsara ataukah bahagia, bagaimanakah rizkinya, dan bagaimanakah ajalnya. Semua itu sudah ditentukan dalam perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelaslah bahwa di alam rahim pun ada malaikat yang bertugas. Dari beberapa tugas yang telah dibahas, kita tidak tahu pasti apakah tugas-tugas itu dilakukan oleh satu malaikat atau dilakukan oleh malaikat yang berbeda. Wallahu alam bissawab.
Semoga ulasan ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat yang baik kepada kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apabila sahabat menyukai channel ini, silahkan sahabat klik like, share, subscribe, komen, dan aktifkan notifikasi lonceng agar channel ini terus berkembang dan tetap menyampaikan syiar-syiar Islam. Salah hilap mohon maaf, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.